pagi semuanya. Welcome to IG Live Marhalet Series. Mari hidup sehat, ngobrol edukatif bersama Rumah Sakit Umum UKI. Halo Sobat Rumah Sakit Umum UKI, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, selamat hari kasih sayang nih buat teman-teman Sobat RS UKI. Nah, pastinya kita merayakan momen bersama dengan orang-orang yang terkasih dan keluarga kita. Nah, ada pepatah bilang nih ya teman-teman ya, tak kenal maka tak sayang. Nih sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu nih untuk teman-teman Sobat RS UKI. Perkenalkan aku Teti dari Rumah Sakit Umum UKI yang akan memandu IG Live kita pada malam hari ini. Dan tentunya aku tidak sendirian karena kita akan bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Marliana, yaitu seorang spesialis patologi anatomi dari Rumah Sakit Umum UKI. Halo dokter, apa kabar dokter? Halo Teti, kabar baik, puji Tuhan. Oke, nah dok, sebelum kita mulai sesi kita pada pagi hari ini, boleh dong dok, dokter perkenalkan diri ke teman-teman Sobat RS UKI, dan saat ini kesibukan dokter apa? Silakan dokter. Oke, selamat pagi teman-teman RS UKI yang saat ini sedang menyaksikan di IG berarti Iya, ya. benar, Jadi dok. saya Dr. Marliana, spesialis patologi anatomi. Saya bekerja di lab PA Rumah Sakit UKI sekaligus sebagai staf pengajar di bagian patologi anatomi Fakultas Kedokteran UKI, karena kan nempel nih Iya. lokasinya. Jadi ya kesibukannya di antara dua itu mengajar, lalu memeriksa jaringan-jaringan untuk patologi anatomi yang dikirim ke lab UKI. Wah. Kira-kira seperti itu. Ternyata banyak juga nih kesibukan dokter Marliana. Ini enaknya aku manggil apa nih dokter nih? Manggil Apa aja boleh, cuma biasanya memang teman-teman terus beberapa rekan-rekan sekerja manggil saya Dokli. Oke, Dokli, enak ini manggilnya Dokli nih ya. Biar Oke. kepanjangan. Oke dokter, kita mulai aja nih sesi kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman RS UKI, kita topik kita pada pagi hari ini sangat menarik ya. Mungkin saat ini juga teman-teman masih ada yang penasaran nih dengan topik kita. Nah, deteksi dini kanker dengan pemeriksaan patologi di hari kasih sayang. Sebenarnya seberapa penting sih pemeriksaan patologi itu untuk mendeteksi kanker? Nah, nanti akan dikupas tuntas oleh Dr. Lee nih pada pagi hari ini. Oke, nah sebelumnya untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa sampaikan untuk di kolom komentar. Nah, jadi jangan malu bertanya ya teman-teman ya. Oke, dokter, sebelum kita ngobrol banyak nih tentang topik kita tentang mendeteksi dini penyakit kanker, kira-kira boleh mungkin dokter menceritakan sedikit nih menurut dokter bagaimana situasi pandemi COVID-19 nih ya dok ya, yang kelihatan varian Omicron ini merebak sekali nih. Bagaimana nih menurut pendapat dokter Lee nih? Berkaitan dengan kanker ya. Iya benar sekali dokter. Iya. Kalau berkaitan dengan kondisi saat ini pandemi COVID, kanker itu salah satu komorbid. Jadi yang mungkin teman-teman sudah mulai teredukasi, mulai sering dengar, apalagi kalau lagi vaksin, Iya. komorbid terutama kan yang ditanya hipertensi, Iya benar. tensi gitu kan ditanya, sama diabetes mellitus. Nah itu memang terutama yang harus di screening kalau Iya. vaksin. Namun sebenarnya banyak komorbid lain yang juga perlu perhatian. Salah satunya kanker. Kenapa sih gitu ya? Karena kondisi kanker yang diidap seseorang itu bisa tentu saja menurunkan daya tahan tubuhnya. Oke. Sehingga kalau sampai dia kemudian juga terinfeksi COVID, itu kan suatu hal yang berat untuk dia tanggung, karena dari dirinya sendiri karena lagi sakit kanker ya memang dia daya tahan tubuhnya kan lagi turun ya, tidak seperti yang mungkin tidak sakit kanker. Jadi berkaitan dengan pandemi COVID, seseorang yang mengidap penyakit kanker itu berarti memiliki komorbid yang perlu perhatian khusus, sama seperti kalau hipertensi dan diabetes mellitus.
Berarti kalau misalnya kita tidak mendeteksi dari awal ya dok ya, jadi ada kemungkinan ketika kita terkonfirmasi COVID-19 ada kemungkinan penyakitnya malah lebih parah berarti ya dok ya. Untuk COVID-nya atau kankernya? COVID-nya bisa dari COVID-nya, bisa dari kankernya nih dok. Kalau kankernya bertambah buruk dengan dia terinfeksi COVID, belum ada secara ilmiah ya yang meneliti itu. Namun jika dia menderita kanker lalu kena COVID, tentu saja memang ada hal-hal yang tubuhnya tidak dapat menanggapi seperti yang tidak kanker. Jadi mungkin yang pada yang lain terinfeksi sedikit dia cuma lemes, yang ini bisa sampai benar-benar terpapar gitu. Jadi ini benar-benar perhatian khusus ya teman-teman sobat RSUKI ya, bahwa mendeteksi kanker lebih awal itu lebih baik, apalagi di tengah-tengah pandemi yang semakin merebak nih. Kita sampai nggak tahu nih ya dok ya kapan pandemi ini berakhir ya dok ya. Jadi mungkin bisa kita lebih perhatikan. Nah dokter, jadi ini kan kanker ini adalah salah satu penyakit yang cukup berbahaya nih ya dok ya. Kira-kira seberbahaya apa sih nih dok kanker ini bagi tubuh kita? Boleh silakan dok. Kalau berbahayanya memang yang paling fatal tentu saja menghilangkan nyawa ya. Jadi sampai berujung pada kematian. Biasanya itu memang tentunya multifaktor. Tidak ada kan penyakit yang dialami itu hanya karena satu aja gitu penyebabnya. Biasanya multifaktor. Ketahuan kankernya belakangan, jadi stadiumnya udah lanjut. Kemudian mungkin dia juga tidak menjalani pengobatan atau tata laksana yang seharusnya, mungkin karena asupan makanan juga yang tidak diperbaiki, sehingga ujungnya kalau berbahayanya sih yang paling fatal adalah kematian. Gitu. Berarti perlu diwaspadai banget nih ya teman-teman sobat RSUKI ya, bahwa ketika kita sudah dinyatakan kanker, berarti ada kemungkinan kalau tidak diatasi secara cepat, ada kemungkinan menuju kematian juga ya dok. Iya. Kalau misalnya nih kita nih kanker udah dideteksi dari awal, terus kita langsung penanganannya cepat, ada kemungkinan nggak untuk berapa persen nih untuk menuju kematian ini dok? Itu memang tergantung diagnosanya, jenis diagnosa kankernya. Jadi kanker itu kan banyak. Iya dok. Jadi per sistem tubuh, jadi ada kanker di organ reproduksi, ada kanker di organ respirasi. Nah, persentase untuk maksudnya Teti mungkin pulih kembali seperti sedia kala itu tetap ada, dan itu tergantung dari jenis diagnosis atau jenis kanker yang dia derita. Jadi memang itu ada panduan dan teorinya lah untuk masing-masing itu. Ada yang kembali baik, tapi umumnya semua yang kembali pulih seperti semula itu pasti karena deteksinya yang sangat dini. Jadi dia ketahuan keganasan atau kanker ini ketika di stadium yang masih sangat-sangat awal. Jadi tata laksana atau langkah-langkah yang diambil itu memberikan hasil yang sangat maksimal gitu. Itu kesamaan untuk semuanya. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya supaya sembuh kembali seperti semula ya dok? Iya. Tentu saja deteksinya harus cepat. Gitu. Berarti ada kemungkinan untuk kita sembuh ini ya kalau kita mendeteksi dari awal. Jadi pemeriksaan awal itu sangat penting nih teman-teman sobat RSUKI. Nah dok, sebenarnya penyebab dari kanker ini apa ya dok ya? Kok bisa sih menyerang tubuh kita? Kira-kira penyebabnya apa ya dok? Kalau penyebab hampir semua ahli sama-sama itu jawabannya seragam. Kalau yang benar-benar definitif banget apa sih sebabnya, itu sebenarnya belum dapat ditemukan. Namun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kanker itu banyak. Cuma kalau misalnya definitif satu, ini nih penyebab kanker, kayak COVID ini kan penyebabnya kan virus SARS-CoV-2. Nah jelas. Kalau kanker ini kita nggak bisa nunjuk satu titik,
Jadi beberapa faktor yang saling menunjang. Memang terutama adalah secara resiko, faktor resiko itu gaya hidup. Jadi dia mungkin memang terutama nih yang paling sering nih kalau mahasiswa ada yang lihat nih, pasti sudah sering dengar saya ngomong itu, terutama misalnya gaya hidup adalah merokok. Itu masih faktor resiko paling tinggi untuk merokok yang menyebabkan perubahan-perubahan sel di badan kita tuh akhirnya arahnya ke kanker gitu loh. Kemudian dia pola makannya tidak baik. Jadi apa sih pola makan yang tidak baik? Iya, terlalu banyak makan junk food. Jadi nggak mungkin cuma jadi rokok toh nih dok. Jadi saya nggak ngerokok berarti saya nggak mungkin kanker dok. Nah enggak juga. Karena banyak juga yang tidak merokok terkena kanker. Lalu ada faktor resiko yang juga tidak bisa diabaikan adalah keturunan. Jadi memang jika riwayat keluarga kita, mungkin orang tua ada yang sakit kanker, tapi ini bukan harga mati ya. Ibu saya kanker, berarti saya pasti tidak. Jadi ada persentasinya juga ya dok ya. Jadi jangan langsung kita juga mikir berarti gue pasti nih nanti kanker. Enggak seperti itu, karena seperti yang tadi di depan Kathy, itu semua multifaktor. Jadi tidak pernah hanya satu menyebabkan kanker. Itu salah satunya. Jadi kalau riwayat keluarga berarti kan itu berkaitan dengan genetika. Jadi memang ada gennya, kromosomnya yang mempengaruhi, dan itu nggak kelihatan memang dari luar. Itu sesuatu yang mungkin tidak bisa kita kontrol, tetapi ada yang bisa kita kontrol, yaitu kebiasaan pribadi tadi dan pola makan, gaya hidup, stres. Nah, stres itu juga menjadi faktor resiko yang menambah berat. Jadi kebayang kan, dia ngerokok, terus makannya junk food, nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan buah gitu. Lengkap satu paket ya dok ya. Terus dia stres, tidurnya kurang, olahraga nggak pernah, ya udah itu udah paket lengkap gitu. Dilalah keluarganya ada yang riwayat kanker gitu. Jadi memang multifaktor, ditambah kita sendiri hidup di dunia yang polusinya makin tinggi ya. Jadi udara yang kita hirup pun mungkin tidak sesegar beberapa dekade yang lalu gitu. Hutan juga udah makin berkurang gitu. Jadi semua itu memang saling berkaitan berkaitan, betul. Jadi penyebab utama sebenarnya ya dok ya, dari pola hidup sebenarnya ya, gaya hidup. Gaya hidup kita yang sering merokok, makan makanan yang tidak baik, junk food, yang instan seperti itu. Sebenarnya itu harus dikurangi nih ya teman-teman sobat Ukia ya dok ya. Jadi apalagi nih kita punya keturunan yang ada keluarga yang kanker nih ya dok ya. Jadi penting ketika kita tahu nih ada keluarga saya nih yang kena kanker, lakukan untuk pemeriksaan dini dari awal. Jadi itu penting nih. Bukan untuk bikin khawatir berlebihan, dan itu seperti yang tadi saya sampaikan, bukan berarti harga mati. Iya benar. Jadi banyak kok yang memang keluarganya ada yang kanker lalu dia sehat, dia banyak juga. Ya, jadi benar ini ya dok ya, kalau kita memeriksa lebih awal, jadi kita lebih tahu penanganan apa ini yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau terlambat malah ada presentasi untuk seperti yang Dok Li jelaskan nih ya teman-teman RSUKI ya, jangan sampai gitu. Nah Dok, kira-kira apakah semua orang itu memiliki risiko terhadap kanker? Golongan-golongan seperti apa ini yang perlu diwaspadai nih dok untuk penyakit kanker ini sendiri? Kalau tipe orang seperti apa yang lebih beresiko gitu? Kalau menurut saya, kalau ini menurut saya pribadi ya, berarti itu nggak ada. Semua orang bisa kena, karena itu benar-benar
tergantung bagaimana dia jalanin hidupnya. Mm-mm. Ada yang mungkin tidak semua itu, tapi kemudian misalnya gini, dia punya luka tidak diobati dengan baik. Nah, luka itu kemudian infeksi, terus menerus infeksi, itu bisa bikin kanker juga. Oh iya? Wah, saya juga baru tahu nih dok, luka yang tidak diobati Iya. bisa ada kemungkinan jadi Betul. kanker juga. Wah, Jadi ilmu baru nih. sering banget itu kita menemukan awalnya itu dia hanya luka yang sebenarnya sepele. Lalu dia nggak, mungkin karena dia pikir ntar juga sembuh sendiri. Iya, Nah, iya, Indonesia benar, biasanya benar gitu. sekali, Dok, benar. Juga biasanya sembuh sendiri gitu. Terus ternyata nggak sembuh. Mm-mm. Lalu dia sendiri tidak merawat lukanya, dalam arti lukanya kotor. Jadi infeksi berulang judulnya sebenarnya. Jadi jangan juga ada luka gitu. Jadi langsung khawatir ya dok ya. Enggak, jangan parno. Yang penting sebenarnya ada sesuatu yang mungkin kita alami, luka kecil, ya kita atasi dengan yang wajar aja. Kalau didiemin lalu kotor, infeksi, itu yang sebenarnya makanya tadi saya bilang semua orang berisiko bisa kena. Lalu kalau yang berkaitan dengan karena semakin kesini semakin tinggi juga kasusnya dengan organ reproduksi tadi. Nah kalau ini dia bisa tidak merokok, makannya sehat, tapi ganti-ganti pasangan seksual. Perlu Nah, dipahami itu. nih ya sobat RSP Kalau ya. itu, tapi saya selalu saya rajin olahraga tuh. Iya gitu. benar dok. Saya makan sayur buah, nggak ngerokok, tapi ganti-ganti pasangan seksual. Oh, terus dia bingung gitu kenapa kanker di area reproduksinya. Nah, berganti-ganti pasangan itu juga faktor resiko yang sangat tinggi untuk menimbulkan kanker. Jadi kalau dibilang semua siapa yang paling resiko ya bisa semua ya. Iya. Gitu. Oke, berarti ya dok ya satu orang cukup satu pasangan aja ya dok ya. Oh iya. Jangan berganti-ganti Iya. sobat RSUP. Iya, itulah mengapa kalau di Indonesia kan walaupun sekarang mungkin sudah lebih banyak yang ke barat-baratan, Iya benar tapi kan dok. sebenarnya ada di Indonesia masih berhubungan badan jika sudah suami istri. Namun karena perkembangan zaman dan siapa yang selalu mengintip di balik pintu tertutup kan nggak ada. Jadi ya semakin pergaulan semakin bebas. Anak-anak ini karena biasanya kan itu dimulai dari usia remaja ya. Iya benar. Mereka mencari-cari sendiri soalnya pengetahuan tentang reproduksinya tidak diimbangi dengan resikonya tuh apa gitu. Jadi itulah sebenarnya kalau menurut saya sih itu informasi yang kurang mereka dapatkan. Jadi mereka udah keburu coba-coba berhubungan badan, lalu ternyata yang mereka dapat enaknya tanpa mereka tahu ada risiko yang mengintip. Lalu akhirnya ketika mereka udah tambah dewasa, pasangannya udah lebih dari 2 kadang-kadang. Iya benar. Iya. Nah itu risiko tinggi banget untuk keganasan. Oke dok, kalau tadi dokter sempat singgung berganti-ganti pasangan, di mana nih soal kebersihan ya dok ya, kebersihan organ reproduksi. Tadi sempat tadi dokter singgung, penting nggak sih sebenarnya, ada nggak sih kemungkinan ketika kita tidak menjaga kebersihan organ reproduksi kita, ada kemungkinan untuk terjadi kanker juga nggak sih dok? Iya, itu Oke. tinggi. Kalau pada keganasan organ reproduksi yang paling dominan memegang peranan itu virus juga, namanya HPV. Nah, virus itu sangat senang berkembang di situasi yang orang-orangnya punya kebiasaan itu berganti pasangan lalu kotor, jadi tidak higienis. Iya. Jadi bukan hanya tidak membersihkan dengan baik, misalnya untuk teman-teman yang laki-laki jika belum disunat, nah itu kulitnya bisa menjadi tempat menumpuknya kotoran, jadi nggak bersih. Itulah mengapa kalau di kita disunat itu untuk kesehatan, supaya tidak menumpuk kotoran di ujung penis dan akhirnya bisa menyebabkan infeksi berulang karena kotor. Nah infeksi berulang itu yang bikin keganasan.
Oke, berarti penting banget nih ya untuk teman-teman RSUKI yang saat ini sedang join, bahwa menjaga kesehatan reproduksi pun itu sangat penting sekali. Bukan hanya kita mau berganti-ganti pasangan saja, tapi kesehatan, kebersihan pun. Kalau misalnya nih ya dok ya, kalau untuk kita bagi seorang wanita nih ya yang saat lagi datang bulan, mungkin untuk mengganti itunya harus berapa kali nih dok supaya rutinnya nih dok? Oh, kalau untuk pembalutnya, Iya benar. mengganti pembalut itu sebenarnya memang kadang relatif tergantung seberapa banyak ini kan darah menstruasinya. Iya benar. Jadi maksud saya gini, nanti kalau misalnya saya bilang ganti misalnya 3 kali sehari gitu Iya. kan, padahal misalnya saya kebetulan lagi dapetnya banyak banget gitu. Iya. Tapi kata dokter Lee 3 kali gitu, 3 kali gitu sampai udah kemana-mana gitu tuh jadi ganti-ganti. Kenapa nggak diganti? Karena belum 2 kali gitu. Ya enggak juga gitu ya. Jadi memang kadang relatif. Tapi untuk yang mungkin tidak terlalu banyak, 3 kali atau 4 kali itu cukup. Oke, jadi tergantung juga ya dari Iya, bagaimana masing-masing. berapa banyaknya gitu ya. Nah, oke dok, kita lanjut aja nih, ada pertanyaan lagi nih ya dok ya. Ini perbedaan kanker dan tumor itu gimana nih dok? Perbedaan kanker dan tumor. Kira-kira apakah itu hal yang sama, dan kira-kira kebiasaan apa ini yang bisa memicu keganasan dari kanker ini? Oke. Jadi kalau kanker itu pasti tumor, gitu. Jadi kalau kanker itu pasti tumor. Kalau tumor belum tentu kanker, gitu. Kok kayaknya ngebingungin ya. Iya. Gitu. Jadi kalau tumor itu secara awam gamblang saya bilang itu daging tumbuh. Jadi semua daging tumbuh itu tumor. Tapi daging tumbuh ini belum tentu semuanya ganas. Nah, jadi daging tumbuh atau tumor. Tumor itu bisa jinak, bisa ganas. Kalau tumornya ganas, dia disebut kanker. Gitu. Jadi kalau udah istilahnya kanker, dia pasti ganas. Tapi kalau tumor, oh belum tentu dia ganas, gitu. Nah, itu bedanya. Kebiasaan apa sih yang bisa memicu? Iya, ya? benar dok. Nah, contoh itu sebenarnya berkaitan dengan yang sempat tadi saya senggol, luka yang tak kunjung sembuh. Iya. Nah, jadi misalnya gini, pernah soalnya saya dapet. Jadi yang paling sering aja dan paling simple, kadang di muka nih, kalau ada sesuatu yang kayaknya jendol gitu, Jerawat. tangan gitu kan, Iya benar dok. dikorek-korek. Terus tangannya nggak bersih lagi, Iya. gitu kan? Ada udah gitu ada kukunya nggak bersih, Benar. gitu. Terus karena iseng kan, gitu kalau lagi baca gitu kan pegang-pegang. Terus kalau lagi mikir pegang-pegang, nggak, itu sesuatu yang mungkin nggak sadar. Kemudian karena dia ada kukunya, adalah lukanya, gitu loh, diterusin gitu. Nah, infeksi terus menerus itu sih sebenarnya. Tai lalat. Oh, pengaruh juga nih tai lalat ya dok ya? Biasanya selain jerawat kan tai lalat kan diiseng. Nah, tai lalat itu sebenarnya nggak boleh diapa-apain, Betty. Oh gitu. Wah, ilmu baru nih Jadi teman-teman. kalau ada yang muncul gitu jangan dikorek-korek. Memang tai lalat yang tadinya sebenarnya bisa aja dia tenang-tenang aja gitu, Iya, ya udah benar. dia cuman warnanya aja beda. Iya. Tapi karena kemudian jadi pegang-pegang itu kita sebutnya trauma kalau Iya. bahasa di kita. Jadi bukan trauma yang trauma secara psikologis ya. Ini trauma itu benturan. Nah, ini kan begini kan benturan. Nah, jadi trauma berulang di tai lalat. Lalu kemudian tai lalatnya jadi berubah bentuk nih. Berubah bentuk tuh apa? Tadinya kecil tambah lama tambah besar. Gitu. Jadi kalau ada tai lalat yang berubah bentuk, itu kamu harus hati-hati. Jadi kalau misalnya salah satu apa nih yang simpel kita perlu perhatikan, ada tai lalatmu yang berubah bentuk, lalu gatel. Tadinya nggak gatel, terus jadi gatel. Saya nggak bilang itu pasti ganas, enggak. Saya cuma bilang hati-hati diperiksa, gitu. Kalau misalnya itu akhirnya diangkat nih, nah biasanya itu tuh yang dikirim ke PA, Oke. kirim ke kita.
terus ternyata bener udah mulai ada ganasnya. Tapi kalau tai lalat, kalau bersih diangkat itu aman, udah selesai, bersih dia, nggak kemana-mana. Itu berubah bentuk itu makin besar maksudnya ya dok ya. Terus tadinya yang rata kan ada tai lalat yang Iya, rata yang kulit. rata, iya. Terus karena sering diisengin itu lama-lama dia kayak ada jendolnya, nah itu berubah bentuk. Itu perlu diwaspadai berarti ya dok ya. Nah karena kebiasaan, makanya kayaknya sepele, cuma pegang-pegang muka atau korek-korek Iya. gitu sepele, tapi itulah yang memungkinkan, mungkin ya. Jadi saya nggak bilang pasti loh, gitu. Nggak ada yang pasti sih, gitu. Tapi itu mungkin. Ada kemungkinan lah ya. Dan itu soalnya sering terjadi Sering seperti itu. Oke, teman-teman RSUK, ini ilmu baru nih kita dapat dari Dokter Lia, bahwa tai lalat yang selama ini kita anggap biasa aja, kayak ini kayak ikan biasa gitu ya, kayak benjolan biasa, iseng-iseng kita pegang ya kan. Tiba-tiba itu makin membesar, itu yang perlu diperhatikan seperti penjelasan Dokter Li tadi ya, bahwa itu ada kemungkinan ya dok ya, ada kemungkinan bahwa itu bisa ke arah keganasan. Nah itu kalau misalnya sudah seperti itu, kalau misalnya gejalanya tadi dok ya, kayak gatel, berubah bentuk, itu jangan dianggap sepele ya. Jangan dianggap sepele bahwa itu bisa ada kemungkinan keganasan. Nah jadi langsung jangan ragu lagi nih, ini ganas nggak ya, ini ganas nggak ya, jangan Periksa ragu, aja. langsung periksa. Oke. Nah tadi kita bahas udah panjang lebar nih, kita bahas tentang kanker seperti apa ini ya dok ya. Gimana ini dok untuk pemeriksaannya? Karena kan kita kan berbicara, topik kita deteksi dini kanker. Nah pemeriksaan apa nih yang perlu kita lakukan bahwa untuk kita tahu bahwa kita itu kanker? Pemeriksaan dini seperti apa ini dok? Jadi memang kalau untuk kanker ini hanya bisa ditegakkan atau didiagnosa. Jadi ditegakkan tuh sama artinya dengan kita mengambil kesimpulan atau menarik diagnosa. Itu hanya bisa lewat pemeriksaan patologi anatomi. Jadi nggak bisa cuman misalnya ke dokter terus dokternya menerawang cuma dilihatin gitu, kayaknya kanker gitu, itu nggak bisa. Tapi memang pertama-tama teman-teman perlu memeriksakan diri ke dokter klinis. Jadi kalau untuk misalnya kayak tai lalat itu bisa ke dokter kulit atau ke dokter bedah gitu. Jadi ke situ dulu konsultasi. Dari situ biasanya dokter akan mengarahkan, oh bu ini harus diperiksa ya bu. Nah itu biasanya disebut tindakannya adalah biopsi. Jadi memang diangkat menggunakan alat tentu saja ya, dan jika diperlukan memang bius lokal. Jadi bius di situ diangkat, lalu bagian dari jaringannya itu dikirim ke lab PA. Nah di situ nanti kami olah untuk saya lihat di bawah mikroskop. Jadi bukan dagingnya ini bulat-bulat gitu ditaruh di bawah mikroskop gitu. Jadi dia diproses dulu di lab sekitar 2 atau 3 hari, kemudian menjadi slide itu atau slide kaca untuk dilihat di bawah mikroskop. Nah baru dari situ kita bisa melihat ini sel-selnya apakah masih sel-sel yang wajar normal atau sudah ada perubahan ke sel ganas. Jadi gambaran singkatnya kira-kira begitu. Dari situ kami dokter spesialis PA akan menuliskan kesimpulan. Sel-sel ini menggambarkan ini. Hasilnya itu kami kembalikan kepada dokter klinis yang mengirim. Apakah dokter bedah atau dokter kulit atau dokter yang lain. Jadi dokter yang lain juga bisa. Cuman kan ini ceritanya kasusnya daging menonjol gitu. Karena dokter internis pun juga banyak mengirimkan ke PA. Misalnya yang sering tuh kalau mah, nah sakit mah, dokter internis kan akan ngelihat nih pakai ada yang namanya alat endoskopi ke lambungnya. Ada apaan sih di lambungnya gitu. Kan ada kameranya tuh. Nah biasanya kadang suka mereka cubit sedikit jaringan lambungnya, itu dikirim ke PA juga gitu. Kalau reproduksi atau kelamin, biasanya dokter objin. Deteksi dininya ngapain sih? Pap smear namanya. Jadi itu untuk
melihat secara dini ada nggak keganasan awal untuk misalnya mulut rahim atau serviks gitu. Oke, berarti kalau kita mau melakukan pemeriksaan dini itu kita harus konsul dulu berarti ya ke dokter klinis ya, Dok ya. Ya. Nanti dari dokter itu yang Mengarahkan. menganjurkan kita Betul. untuk pemeriksaan tindak lanjut untuk ke biopsi. Iya. Nah, teman-teman RSUKI melayani untuk pemeriksaan dini kanker loh. Jadi Betul. jangan ragu untuk Betul. RSUKI. Betul. Jadi di RSUKI ini kita banyak pelayanan nih, apalagi di bulan ini kita banyak promo-promo menarik nih untuk terkait kanker. Jadi jangan ragu, langsung ke RSUKI. Nanti bisa ketemu dengan Dokter Lee langsung ya, Dok ya. Boleh. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan nih, penasaran tentang kanker, nanti bisa konsul juga nih ke Dokter Lee. Bisa dong, bisa. Jadi banyak hal nanti yang bisa nanti kita tanyakan ke Dokter Lee, nanti Dokter Lee nanti yang jawab langsung nih. Nah, Ngomong-ngomong, kenapa sebenarnya kenapa sih kok di hari kasih sayang malah kita ngomongin kanker? iya benar, Dok. Karena buat teman-teman yang mungkin juga sudah ada yang tahu, ada hari bahasa Indonesianya apa ya, World Cancer Day. Jadi ada hari kanker sedunia, itu jatuhnya bulan Februari. Oh iya. Iya, tanggal 4. Makanya bulan Februari itu banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kanker. Tanggalnya sih tanggal 4, tapi sepanjang bulan Februari biasanya banyak kegiatan. Misalnya Yayasan Onkologi Indonesia tuh mengunjungi anak-anak penderita kanker. Jadi ada donasi gitu. Nah, Rumah Sakit UKI nggak ketinggalan. Oh iya, gitu. jelas dong. Makanya banyak tadi promo yang disebutkan oleh Teti. Iya benar. Jadi ada pemeriksaan dini buat kanker rahim, Pap smear yang tadi Iya, saya sebut benar. itu ada. Terus promo Imlek juga ada. Iya benar, Dok. Karena pas deket juga kan. Wah, ini dokternya langsung loh ini yang mempromosikan Rumah Sakit UKI. Berarti Rumah Sakit UKI ini banyak layanannya. Jadi jangan ragu nih datang ke Rumah Sakit UKI nih teman-teman Iya sobat UKI. dong. Nah, Udah lengkap dan siap kok. siap melayani. banyak pelayanan yang bisa teman-teman sobat RSUKI dapatkan di Rumah Sakit Umum UKI. Nah, oke Dok, kita kebetulan ada pertanyaan ya Dok ya. Dari Karin Berlian. Ini terkait pemeriksaan Pap smear nih Dok. Oke. Izin bertanya Dok Lee, pemeriksaan Pap smear itu apa ya Dok ya? Boleh Dok, silakan. Oh, jadi Pap smear ini seperti namanya smear. Smear itu adalah hapusan. Jadi sebenarnya kaca yang tadi dilihat di bawah mikroskop, jaringannya tuh dihapus di situ. Nah, terus kan pasti pertanyaan mundurnya, yang dihapus di situ ambilnya dari mana? Jadi Iya, benar. diambil dari leher rahim. Jadi memang pemeriksaan ini ada syarat khususnya, dilakukan kepada perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Berarti yang belum jangan dulu ya. Iya. Jadi tindakan pemeriksaan yang perlu dijalankan oleh para wanita yang sudah pernah berhubungan seksual. Ini sedikit bergeser ya memang teman-teman, tapi karena kita sudah sama-sama dewasa, sedikit bergeser istilahnya dengan yang lalu. Karena kalau dulu waktu saya sekolah itu bahasanya dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah. Jadi yang belum menikah pada nggak Pap smear, padahal mungkin karena sudah berkembangnya zaman, banyak yang mungkin belum menikah tapi sudah berhubungan seksual. Nah, itu penting sekali menjalani pemeriksaan Pap smear. Dokter Obgyn atau dokter PA juga bisa akan melakukan pemeriksaan itu dengan menggunakan sikat halus. Jadi ada sikat halus, diambil ke liang vagina, diusap, lalu sikat itu smear, dihapus ke kaca objeknya. Jadi itu yang disebut Pap smear. Pap itu pewarnaannya. Oke, berarti pengambilan sampelnya dari leher vagina berarti ya. Untuk diusap, jadi lendirnya yang diambil, lalu diperiksa. Nanti di situ kelihatan sel-selnya, apakah masih yang normal atau sudah ada perubahan ke arah yang kurang baik. Nah, itu yang dibilang dini. Jadi, kalau misalnya
kalau dari pap smear itu kita lihat ada yang kurang baik, nah PA kan akan ngomong sama objinnya, nanti objinnya yang ngajurin untuk biopsi gitu. Jadi tetap harus ada dagingnya yang diambil sedikit untuk diperiksa lebih lanjut, mastiin gitu. Nah, jadi jangan ragu nih teman-teman RSUKI, nanti kalau mau melakukan pap smear di RSUKI kita ada pelayanannya. Nanti konsultasinya berarti ke dokter objin ya dok ya. Betul, Bukan betul. dokter klinis, ke dokter objin. Ke dokter objin. Nanti kita bisa konsultasi apa nih yang kita keluhkan, apa yang mau kita lakukan tindakannya, nanti disarankan sama dokter objin, nanti langsung ke biopsi sama nanti ke dokter Lee seperti itu. Dok, ini ada lagi nih pertanyaannya nih ya, dari Desi Sihombing. Kalau ada bintik-bintik kecil seperti jerawat di bawah leher, berbahaya nggak dok? Apakah termasuk kanker dok? Terima kasih. Oh, oke. Kalau bintik-bintik kecil, nah mungkin Desi belum memberikan gambaran sudah berapa lama gitu ya dari situ. Kalau misalnya baru sebentar itu bisa macam-macam, tapi kalau arahnya ke kanker itu sangat kecil kemungkinannya. Yang perlu Desi lakukan adalah memeriksakan diri ke dokter kulit. Jadi biar dicek kenapa itu bintik-bintik kecil, bisa karena alergi gitu kan. Kalau alergi, nah berarti kan harus ditelusur ini alergi apa gitu. Atau misalnya karena kondisi tubuh yang menurun, itu juga bisa menyebabkan bintik-bintik kecil itu. Namun kalau melihat dari gambaran yang sangat terbatas ini ya, Iya. gambarannya cuma bintik kecil doang. Iya benar. Itu jarang arahnya ke gangguan rasa. Tapi memang harus dipastikan dulu dengan memeriksakan diri ke dokter kulit ya, terutama ya Desi. Gitu, Berarti kalau pemeriksaan kanker ini ya dok ya, di mana kita yang curigai akan ada kekankeran, berarti di situ kita konsultasinya beda-beda berarti ya dok ya. Kalau misalnya tadi untuk pap smear ke objin, kalau tadi yang ke kulit berarti ke dokter kulit untuk konsultasinya. Betul. Dan jangan khawatir, itu pasti di bagian pendaftaran semua tim dengan sangat senang hati dan ramah membantu mengarahkan. Misalnya bingung, benar. pokoknya gue mau konsul gitu Iya, benar. tapi nggak tahu nih mau kemana. Tenang, di depan itu saya sendiri soalnya ngalamin. Bagian pendaftaran sangat ramah dan senang hati membantu mengarahkan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, benar. Gitu. Jadi nggak usah khawatir duluan gitu kan. Aku harus kemana ya? Iya. Gitu. Jadi untuk teman-teman RSUKI, kalau ragu nih, aduh ini keluhan aku ini gitu, langsung aja tanya ke bagian pendaftaran. Bagian pendaftaran kita akan mengarahkan. Jadi semuanya kita sudah memiliki prosedur yang lengkap. Jadi kita mau ke rumah sakit UKI jangan ragu, kita mau konsul kemana nanti akan diarahkan sama bagian pendaftarannya langsung. Nanti jangan takut juga, perawat dan dokternya juga friendly, baik loh teman-teman RSUKI. Jadi jangan pernah ragu untuk datang ke RSUKI ya dok ya. Oke. Dokter, ini ada satu lagi pertanyaan terakhir nih dok, untuk terkait dengan topik kita pada hari ini. Dok, apakah ada bahayanya dok jika kita tidak melakukan screening kanker? Tadi kan kita bahas nih penting, tapi kalau kita tidak melakukan dari awal sejak dini, apa yang kira-kira yang terjadi? Dampak buruknya terhadap tubuh kita nih apa ini dok? Kalau bahayanya sih, kalau menurut saya nggak ada bahayanya ya. Cuman kalaupun memang ada sakit yang tentunya kita nggak harapkan, ya kita tahunya terlambat, itu aja. Kalau bahaya yang gimana gitu, kalau dari saya sih nggak ada. Cuma memang sekiranya memang di tubuh kita mengidap suatu penyakit, ketika kita jarang cek kesehatan, ya kita tahunya belakangan gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Jadi memang karena kadang kan orang gini, nanti kalau cek malah jadi tahu kita sakit apa, malah jadi takut kita. Benar. Sebenarnya nggak harus begitu. Jadi karena kalau mikir gitu, itu udah salah satu faktor resiko lagi loh teman-teman. Itu stres itu. Iya. Jadi nggak usah khawatir duluan. Justru kalau kita tahu, kita bisa menangani dengan Dari awal cepat. Iya. Dan biasanya itu
langkah-langkahnya lebih sederhana, jauh lebih sederhana dibanding ketika tahunya udah belakangan. Jadi beda banget soalnya teman-teman. Jadi justru sebenarnya yang perlu kita bayangkan adalah keuntungannya. Apa sih kalau kita tahu lebih dulu, emang manfaatnya apa ya? Iya. Gitu. Ditangani dengan lebih sederhana dan lebih cepat. Gitu. Berarti penting banget nih. Ini penekanan yang dari tadi nih saya sampaikan. Penting banget karena ketika kita melakukan deteksi lebih awal, kita tahu nih penanganan apa yang akan kita lakukan ya dok ya. Iya. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat banyak hal yang harus kita pikirkan dan itu malah Iya. memicu semakin parahnya penyakit Betul. itu ya dok ya. Kadang-kadang keganasan ini atau tanda-tanda awal keganasan ini bahkan mungkin ada yang bisa ditangani hanya dengan obat. Gitu. Jadi misalnya yang tadinya bisa ditangani dengan obat, jadi nggak cukup lagi obat, harus operasi, harus disinar, harus dikemo gitu loh maksud saya. Jadi itu kan tergantung seberapa cepat kita Iya, tahu. seberapa cepat kita tahu penyakit Iya. kita itu. Nah, selain kankernya teman-teman ya, di rumah sakit UKI itu di rumah sakit UKI ini banyak pemeriksaan kesehatan yang bisa teman-teman lakukan. Jadi jangan tunggu sakit ya dok ya. Iya, itu Jangan dia. tunggu sakit, kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan. Kita ada layanan MCU juga ini dok. Nah, layanan MCU dan kita ada promonya juga nih, MCU Healthy, MCU Fungsi Hati, ya kan, pemeriksaan USG Mamae, pemeriksaan Pap smear juga nih dok. Jadi banyak layanan-layanan di rumah sakit UKI yang bisa sobat RS UKI dapatkan. Ya, jadi jangan ragu ketika kita memeriksa kesehatan kita, langsung aja ke RS UKI atau teman-teman RS UKI bisa lihat langsung nih di Instagram RS UKI karena banyak promo-promo atau pelayanan RS UKI yang bisa kita dapatkan. Info-info kesehatan juga bisa kita dapatkan dari situ dan website RS Umum UKI bisa dilihat langsung di www.rumahsakitumumuki.com. Jadi banyak layanan kita di situ. Jadi kita bisa lihat dokter-dokter kita siapa aja dok di website kita. Jadi sekarang nggak perlu bingung-bingung nih info rumah sakit UKI dari mana ya bisa saya dapatkan. Dan kita ada TikTok juga dok, TikTok kesehatan, YouTube, website. Jadi dari media sosial kita pun dari berbagai media sosial kita bisa dapatkan informasi tentang iya benar dok. Nah dok, sebelum kita mau menutup nih untuk sesi kita, sebelumnya aku mau terima kasih banyak nih dok untuk kesempatan dari dokter yang mau berbagi ilmu kesibukannya, mau menyempatkan waktu di tempat ini. Nah dok, sebelum kita mengakhiri, mungkin satu pesan penutup yang mungkin dokter bisa sampaikan ke teman-teman RSUKI terkait topik kita, silakan dok. Oke, jadi teman-teman IG UKI, kalau berkaitan dengan deteksi dini kanker, tentu saja kita nggak mengharapkan ya kanker. Jadi yang perlu kita perhatikan tentu adalah gaya hidup. Usahakan untuk menjalani gaya hidup yang memang baik. Dan jika memang diperlukan pemeriksaan kesehatan, jangan parno duluan. Iya. Kadang, kalaupun misalnya teman-teman mikir nanti kalau hasilnya kurang baik gimana? Justru kalau misalnya nanti hasilnya ada sesuatu yang kurang baik, kita jadi tahu kita salahnya di mana nih. Iya. Gitu loh. Misalnya periksa, contoh kan di salah satu paket MCU ada periksa kolesterol. Iya benar. Nah kita lihat, waduh kolesterolnya tinggi. Nah kita kan jadi tahu. Berarti apa nih yang salah, yang harus saya ubah. Nah itu berkaitan dengan gaya hidup teman-teman. Miliki gaya hidup yang baik dan lakukan pemeriksaan kesehatan manakala kita sempat sedini mungkin. Begitu kira-kira dari saya. Terima kasih dokter untuk pesan penutupnya. Semoga pembahasan kita pada hari ini bisa bermanfaat banget nih. Amin. Untuk teman-teman RSUKI yang mungkin saat ini masih ragu, tidak ragu lagi, langsung segera nih langsung ke Rumah Sakit Umum UKI. Nah, jadi jangan lupa juga nih buat sobat RSUKI yang ingin reservasi nih promo-promo kita yang bulan ini sangat banyak nih. Jadi jangan khawatir, promo-promo kita tadi sudah saya jelaskan, promo kasih sayang,
pemeriksaan kolesterol juga dok, tadi sempat tadi dokter Betul. bilang kita ada promonya juga nih, Iya. promo diabetes dan pemeriksaan PCR dan antigen kita juga sudah turun harga nih ya Iya. teman-teman Kurang dari RSUKI. 24 jam loh. Iya, Cepet benar. deh. Cepat, jadi nggak usah ragu lagi ke Rumah Sakit Umum UKI. Oke, nah dan teman-teman RSUKI bisa booking juga untuk pemeriksaannya di WA official RSUKI yang ada di link bio Instagram RSUKI, dan jangan lupa di add ya. Nah, juga di tag ke teman-temannya, ajak teman-temannya untuk berobat di Rumah Sakit Umum UKI. Oke dokter, kita Oke. mau mengakhiri sesi kita, dan akhir kata saya Teti dan Dokter Lee pamit undur diri. Nah, buat seputar info kesehatan bisa lihat di link Instagram kita, dan selamat untuk kita, selamat hari kasih sayang dokter Oh juga. iya, Happy Valentine. Happy Valentine teman-teman RSUKI. Sehat selalu ya, Sehat selalu. bersama yang terkasih. Iya benar dok. Nah, semoga ilmu hari ini bermanfaat, dan jangan lupa berobat ke RSUKI, dan sampai jumpa di IG Live selanjutnya.